Oke, baiklah materi kita kali ini itu mengenai initiating the requirements engineering process. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana proses di dalam pengumpulan kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah kita mengidentifikasi siapa saja stakeholdernya atau pemangku kepentingan siapapun, ya baik itu misalnya yang menggunakan programnya, pihak manajemen ataupun pengembang. Nah, kita identifikasikan siapa saja yang terlibat di dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, mengakui keberadaan beberapa sudut pandang stakeholder. Jadi kita tahu pemikiran stakeholder itu seperti apa yang diusulkan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja secara kolaborasi antar stakeholder. Jadi antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain itu tentu saja saling berkoordinasi, saling berkomunikasi ya. Nah, berdasarkan itu ada beberapa pertanyaan yang fokus pada pelanggan, stakeholder, tujuan keseluruhan dan manfaat sistem. Yang pertama, siapa yang meminta untuk bekerja? Ya, kita harus tahu dulu siapa yang meminta untuk dilakukan pengembangan perangkat lunak, siapa yang akan menyelesaikan solusinya, kemudian apa yang akan menjadi keuntungan secara ekonomis dari solusi yang sukses tadi, kemudian apakah ada sumber lain untuk solusi yang ditawarkan, ya. Oke, berikutnya ada juga beberapa pertanyaan yang memungkinkan pengembang untuk lebih memahami masalah dan persepsi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Apa saja? Bagaimana ciri output yang bagus untuk solusi yang sukses? Jadi, seperti apa output yang diinginkan supaya masalah ini akan diselesaikan? Kemudian, apa masalah dari solusi ini? Kemudian, dapatkah Anda menggambarkan lingkungan bisnis di mana solusi digunakan? Kemudian yang berikutnya adalah adakah kendala yang mempengaruhi dalam pendekatan solusi? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin bakal muncul pada saat pengembang untuk menyelesaikan masalah atau yang membuatkan sistem ini. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi supaya kita fokus pada komunikasi yang efektif. Yang pertama, apakah Anda orang terbaik untuk menjawab pertanyaan secara resmi atas pertanyaan ini? Apakah pertanyaan saya relevan dengan masalah kita tadi? Apakah saya terlalu banyak bertanya? Dapatkah orang lain memberikan informasi tambahan? Kemudian, haruskah saya meminta Anda untuk menjawab apapun yang ditanyakan? Ya, oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi? Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama, collaborative requirement gathering. Artinya kita akan mengadakan pertemuan secara kolaboratif untuk menguraikan apa saja kebutuhan yang akan ada di dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, gathering atau rapatnya itu dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Ya, jadi siapapun stakeholdernya, baik itu pengembang, baik itu yang menginginkan perangkat lunaknya, atau yang akan mengeksekusi programnya, itu semuanya harus hadir. Ya, kemudian diterapkan aturan persiapannya seperti apa dan partisipasinya sebagai apa. Kemudian diagendakan atau dibuat jadwal di mana jadwal ini digunakan untuk menutup semua poin penting formal, tapi cukup informal untuk mendorong aliran. Jadi secara informal aja kita kita buat bahwa kita akan mengadakan pertemuan di mana, tempatnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian seorang fasilitator mengendalikan pertemuan. Jadi ada seseorang yang akan mengatur jalannya diskusi atau pertemuan. Kemudian buat mekanismenya seperti apa, prosedurnya, apakah ada misalnya alat bantu papan tulis, kemudian grafik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam pertemuan, apa saja yang akan kita bicarakan? Yang pertama, masalahnya kita identifikasi, ya. Kemudian elemen dari solusi yang diusulkan, pendekatan yang berbeda dinegosiasikan, serangkaian dari persyaratan solusi itu diperoleh, apa saja solusinya, sub-subnya seperti apa, kemudian atmosfer kolaboratif dan non membahayakan itu juga diuraikan. Ya, nah kemudian berdasarkan itu tadi dalam pertemuan awal itu
kita bisa mendistribusikan apa saja permintaan produk. Jadi yang didefinisikan oleh stockholder tadi, kira-kira maunya sistemnya seperti apa? Ya, kalau mau membangun perangkat lunak yang seperti apa yang diinginkan? Didistribusikan kepada semua peserta gathering. Nah, berdasarkan diskusi tadi, ya permintaan produknya apa, maka setiap peserta diminta untuk membuat berdasarkan eh, apa namanya kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan, maka mereka buat daftar objek, baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Jadi apa saja yang diinginkan, proses apa saja, prosedur kerjanya seperti apa, informasi apa yang akan diterima, inputnya apa, outputnya seperti apa, gitu ya. Kemudian daftar dari proses dan fungsinya juga seperti apa, kendalanya mulai dari biaya, ukurannya, aturan mainnya, dan seterusnya ya. Kemudian kriteria kinerja, kecepatan, dan ketepatan yang akan kita kembangkan. Nah, nanti daftar tadi dikumpulkan ya, dikumpulkan dan bisa kita gambar. Nah, daftar-daftar tadi atau disusunlah dengan kita menggabungkan beberapa list tadi dengan meniadakan entry berlebihan untuk menemukan ide-ide baru, tetapi tidak menghapus yang sudah diberikan oleh peserta. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan daftar atau proses secara detail tentang misalnya objeknya, servisnya, constraint-nya, maupun performance-nya. Ya, oke. Kemudian berdasarkan daftar tadi, kemudian peserta dibagi dalam beberapa tim untuk mengembangkan mini spesifikasi untuk satu atau lebih masukan pada setiap daftar. Nah, setiap substim berdasarkan pemilihan tadi, melakukan diskusi. Kalau ada yang mau dihapus ya dihapus, kalau ada yang mau digabungkan ya digabungkan, atau kalau ada yang perlu kita edit ya kita edit seperti itu. Kemudian masing-masing tim itu membuat daftar kriteria validasi, jadi diuji untuk produk ya dan kehadirannya dari anggota tim. Kemudian terakhir, satu atau lebih peserta ditugaskan untuk menguliskan draft dari spesifikasi yang lengkap terhadap hasil diskusi tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk proses di dalam pengumpulan kebutuhan, ya. Nah, ini adalah materi kelanjutannya mengenai seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita akan bahas tentang Object Oriented Analysis and Design. Nah, masing-masing tahap ini itu punya tahapan kerjanya masing-masing. Untuk analisis berorientasi objek, tahapannya yang pertama berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi skenario pemakaian atau use case. Yang ketiga, memilih kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Yang keempat, mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. Yang kelima, mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas-kelas. Dan yang keenam, membangun model keterhubungan kelas dan objek. Sedangkan untuk desain yang berorientasi objek, nanti kita akan bahas tentang use case diagram, activity diagram, state chart diagram, sequence diagram, collaboration diagram, class diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Ya, jadi materi kita berikutnya kita akan bahas beberapa poin penting di dalam object oriented analysis dan design. Saya rasa cukup dulu materi kita kali ini.